Ya Allah, kenapa semua ini terjadi? Kenapa semua ini terjadi? Apa di balik ini? Bukankah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Kenapa membutuhkan orang untuk memberikan kabar? Bukankah beliau mendapatkan wahyu? Kenapa harus begini beratnya hijrah ke Madinah saja? Bukankah beliau naik ke langit pertama, kedua, terus sampai menghadap kepada Allah dalam Isra dan Mi'raj? Renungi ini sejarah, biar kita tahu siapakah Nabi kita, biar kita tahu pemimpin kita, biar kita tahu Nabi kita Muhammad. Dilakukannya semacam ini agar tahu bahwa perjuangan membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan tidak ada yang datang gratis. Surga tidak gratis. Mau tidur enak, mau main-main di dunia, mau ngikuti nafsu, lalu besok di surga Allah. Jangan harapkan. Juallah dirimu, juallah hartamu, juallah apa yang kau miliki itu untuk membeli surga Allah. Inna Allah istara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jual sama Allah. Jadikan harta yang kau miliki harta yang menjadikan kau masuk ke surga Allah. Ilmu yang kau miliki, tenaga yang kau miliki, apa saja yang kau miliki, belilah surga Allah. Kita dapat dari Allah dan Allah akan membeli daripada kita. Dengan apa? Dengan surga. Ya, berjuang. Ini berjuang. Tolong, jangan sekedar sejarah kita baca begitu saja, tidak. Jadikan momentum ini ada suatu perubahan bagi diri kita. Kita mengingat umur kita berjalan, waktu berjalan. Kita berada di tahun baru. Apa yang sudah aku korbankan untuk agama ini? Apa yang sudah aku beli dari surga Allah? Apa andilku dalam menegakkan perjuangan Rasulullah? Apa yang sudah aku lakukan sehingga besok aku diakui oleh Nabi Muhammad, sehingga aku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, sehingga aku bisa dapat air telaga dari tangan Nabi Muhammad, sehingga aku bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Agama kita membutuhkan perjuangan. Dan tidak ada perjuangan pasti ada pengorbanan. Pasti harus ada pengorbanan. Apa yang dapat kita lakukan yang kita jalankan. Dan setiap pengorbanan yang kita korbankan untuk agama Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Pengorbanan yang kita lakukan untuk misi Rasulullah tidak akan dilupakan oleh Nabi Muhammad. Lihat pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat. Ini kalau kita ingin menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang tetap sebagai umat Nabi Muhammad sampai besok di akhirat, bukan sekedar namanya saja umat Nabi Muhammad, tapi tidak peduli dengan misi Nabi Muhammad, tidak tergerak hatinya untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad, tidak mengenal Nabi Muhammad. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Umat Nabi Muhammad betul-betul di hatiku ada Nabi Muhammad, di hatiku ada Rasulullah, sehingga aku ingin bertutur kata yang dipesan oleh Nabi Muhammad, berkata yang baik atau diam. Itulah pesan Nabi Muhammad, sehingga aku tidak melakukan ini melakukan itu kecuali berada dalam garis-garis Nabi Muhammad. Sehingga aku tidak menjalankan ibadah ini kecuali betul-betul mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad.
suri tauladanku Nabi Muhammad, imamku Nabi Muhammad, yang akan aku ikuti hanya Nabi Muhammad, dan kekasihku Nabi Muhammad. Tanamkan semacam ini, insya Allah akan timbul satu reaksi dari kita, perubahan dari kita, baik ibadah kita, baik tutur kata kita, akhlak kita, bahkan insya Allah kita akan rela berjuang demi Nabi Muhammad. Kalau di hati kita ada Nabi Muhammad, semuanya tidak ada artinya demi Nabi Muhammad. Harta, waktu, tenaga, ilmu, bahkan nyawa murah demi Nabi Muhammad. Kapan itu semua? Kalau kita sudah mengenal Nabi Muhammad, kalau kita cinta Nabi Muhammad, kalau kita mau membaca sejarah Nabi Muhammad. Cuplikan saja yang saya bawakan dari perjalanan hijrah yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi itulah awal daripada perjuangan keberlapan Islam. Datang ke Madinah, disambut oleh orang-orang Madinah, disambut oleh Ansar, disambut oleh Bani Najjar, sehingga mereka mengatakan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Disambutnya Nabi Muhammad, disambutnya Rasulullah, dan Nabi disitulah meneruskan perjuangannya, menyebarkan agama Allah, sehingga tidak lama kemudian berduyun-duyun manusia masuk ke dalam agama Allah sebagaimana dalam sejarah Nabi Muhammad. Yang jelas kita ingin majelis ini ada faedahnya, syarahan ini ada perubahan buat diri kita. Semuanya menyayangi dirinya masing-masing, menyayangi keluarganya, menyayangi adatnya, bukan dengan berfoya-foya dengan harta, tidak, tapi kembali untuk menjadi Islam yang hakiki, menjadi umat Nabi Muhammad yang sebenarnya. Ada tali hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad. Kita inginkan betul-betul sejarah Nabi Muhammad dikaji, dipelajari, sehingga kita mengenal, kita mencintai, dan insya Allah kita akan mengikutinya. Bahkan kita rela untuk berkorban, kita dan anak-anak kita. Semuanya ini kita jalankan di dunia. Tujuannya besok sewaktu bendera berkibar, yaitu benderanya Nabi Muhammad. Sewaktu manusia semuanya ketakutan, semuanya menjerit, jangan lagi yang kafir, yang muslim, muslimah besok di mahsyar akan ketakutan kepada Allah. Semuanya tahu diri dosa dan maksiat yang telah dilakukannya. Semuanya sadar ibadah yang dijalankannya kurang benar, kurang khusyuk. Takut azab Allah, takut siksa Allah. Jangan lagi kita orang-orang yang soleh pun, bahkan para nabi dan rasul pun, semuanya sedang ketakutan, semuanya menjerit. Nafsi, nafsi, mereka mengatakan diriku, diriku. Ini kata-kata diucapkan oleh para nabi dan rasul. Tahu mereka semua tidak ada yang diizinkan untuk menghadap kepada Allah. Di saat di waktu itu Allah sangat-sangat murka kepada manusia. Diciptakan di dunia, diberi segala macam kenikmatan untuk ibadah. Illa liya'budun. Banyak yang menyerempet, banyak maksiat, banyak yang terbawa oleh dunia, banyak yang lalai, banyak ini murka Allah, marah Allah. Disitulah mereka ketakutan, semuanya menjerit. Siapa yang berani menghadap kepada Allah? Siapa yang diizinkan? Siapa yang sujud? Hanya Habibuna Muhammad. Hanya Rasulullah, hanya kekasih Allah. Inilah, ingat saat itu kita akan berada di situ. Pasti. Sebentar lagi ajal akan datang. Di saat itu
Hanya Nabi Muhammad yang diizinkan. Beliau sujud menghadap kepada Allah meminta, sehingga Allah izinkan kepada Nabi Muhammad dan dikatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'ta, kau minta apa saja apa akan beri. Isfa'tu syafa', berikan syafaat, berikan bantuan. Ya Allah, di situ kita ingin Nabi Muhammad mengenal kepada kita. Di situ kita mengharapkan kita diakui oleh Nabi Muhammad. Di situ kita ingin berada di bawah bendera Nabi Muhammad. Di situ kita ingin mendapatkan air telaga dari tangan Nabi Muhammad. Di situ kita inginkan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Syafaat inilah yang akan melebur semua kesalahan kita, dosa kita, khususnya mereka yang mempunyai dosa-dosa besar. Kalau sudah mendapatkan syafaat Rasulullah, berarti saudara Allah, tolong selagi masih ada waktu, selagi masih ada umur, selagi masih ada kesempatan, sekali lagi sayangi diri kita. Di sana sini menjadikan kita jauh dari Allah. Di sana sini menjadikan kita lupa dari Allah. Di sana sini menjadikan kita tidak punya bekal untuk menghadap kepada Allah. Tanamkan doktrin yakini akan kebesaran keagungan Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, perilaku Nabi Muhammad, perjalanan hidup Nabi Muhammad, pengorbanan Nabi Muhammad. Selalu ingat Nabi Muhammad dan lisan kita mengatakan jazallahu anna Sayyidina Muhammad khaira ma huwa ahluh. Semoga Allah membalas junjungan besar Nabi Muhammad dengan sebaik-baik balasan. Telah berjuang perjuangan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, hingga kita menjadi orang-orang Islam, berada dalam agama Allah, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Semuanya itu berkat perjuangan Nabi Muhammad, dan semoga kita bisa ikut berjuang dalam perjuangan Nabi Muhammad hingga kita insya Allah sewaktu besok menghadap kepada Nabi Muhammad ada sesuatu amalan yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita korbankan, sehingga kita insya Allah termasuk umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad. Semoga Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad, yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang masuk rombongan Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nas'aluka ya Allah fi hadzal masjidil mubarak ya Allah, fi hadzal dars ya Allah, bi jahi habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah min khiyari ummati habibika Muhammad. Ij'alna ya Allah wa auladana wa banatana ya Allah wa ahlana ya Allah min khiyari ummati habibika Muhammad. Ijma'na bi habibika Muhammad, syarrifna bi ru'yati habibika Muhammad, waj'al habibana Muhammad radin 'anna ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami ya Allah dalam perjalanan hidup ini ya Allah. Jadikan kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Jadikan kami dan keluarga kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Ya Rabb, tanamkan dalam hati kami ya Allah kecintaan yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad, hingga perjalanan hidup ini selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad, berada dalam barisan Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, hingga kami insya Allah rela berkorban untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, sebelum datang ajal ya Allah, sebelum datang kematian ya Allah, apa yang kami andalkan untuk hari esok ibadah kami sangat sedikit.
Ibadah kami banyak yang tidak beres ya Allah. Dosa menumpuk, maksiat banyak. Kami hanya membayangkan Nabi Muhammad SAW membagi syafaatnya ya Allah.